Hai penggemar sains, hari ini kita akan menyelami dunia hidrolisis garam yang menarik. Kedengarannya rumit, tapi percayalah, ini mudah sekali. Kalian tahu garam seperti menghilang saat diaduk dalam air, itu namanya melarut. Tapi tahukah kalian, ada hal keren yang terjadi di tingkat molekul, namanya hidrolisis. Proses ini memengaruhi pH larutan, membuatnya asam, basa, atau netral. Memahami hidrolisis garam membantu kita memprediksi bagaimana garam yang berbeda akan berperilaku dalam air. Pengetahuan ini penting di berbagai bidang, seperti kimia, biologi, bahkan memasak. Jadi, siap mengungkap misteri hidrolisis garam bersamaku? Ayo kita mulai! Mari kita uraikan tentang hidrolisis ini. Ketika garam larut dalam air, garam terurai menjadi ion-ionnya. Ion-ion ini dapat bereaksi dengan molekul air, dan disinilah keseruan dimulai. Ingat, air itu sendiri sedikit terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion hidroksida. Nah, ketika ion garam bereaksi dengan ion-ion air ini, mereka dapat mengubah keseimbangan. Jika garam menghasilkan lebih banyak ion hidrogen, larutan menjadi asam. Lebih banyak ion hidroksida, membuatnya basa. Dan jika jumlahnya sama, larutan tetap netral. Keren kan? Sefaan tayo tingdim guys this name gandulo heat change pH. Tidak semua garam diciptakan sama. Mereka dapat diklasifikasikan berdasarkan pengaruhnya terhadap pH. Mari kita uraikan garam netral. Garam ini seperti Swiss netral. Mereka terbentuk dari reaksi asam kuat dan basa kuat. Ketika dilarutkan dalam air, mereka tidak mengubah pH. Garam basa. Garam ini seperti penyemangat. Mereka meningkatkan pH. Mereka terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam asam. Garam ini seperti perusak suasana. Mereka menurunkan pH. Mereka terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Mengetahui jenis garam membantu kita memprediksi apakah larutan akan bersifat asam, basa, atau netral. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar cara menghitung pH secara tepat. Bagian 4. Menghitung pH. Rumus keasaman. Ingin tahu pH pasti dari larutan garam? Kita punya rumusnya. Untuk garam basa yang merupakan asam lemah dan basa kuat, rumusnya adalah pH sama dengan 7 ditambah setengah kali jumlah pKw, pKa, dan logaritma konsentrasi C. Untuk garam asam yang merupakan asam kuat dan basa lemah, rumusnya adalah pH sama dengan 7 dikurangi setengah kali jumlah pKw, pKb, dan logaritma konsentrasi C. Jangan khawatir untuk menghafal ini sekarang. Ketahuilah bahwa kita dapat menghitung pH menggunakan konstanta ionisasi asam dan basa yang digagai Ka dan pKb, dan konsentrasi garam C. Lihat, tidak terlalu menakutkan. Dengan sedikit latihan, kalian akan menjadi ahli menghitung pH dalam waktu singkat. Bagian 5. Kesimpulan. Rangkuman hidrolisis garam. Itulah rangkuman tentang hidrolisis garam. Kita telah belajar bahwa proses ini memengaruhi pH larutan tergantung pada jenis garamnya. Kita bahkan dapat menghitung pH menggunakan beberapa rumus yang praktis. Memahami hidrolisis garam sangat penting dalam banyak bidang. Bayangkan menjaga pH kolam renang, memahami cara kerja obat dalam tubuh kita, dan bahkan memanggang kue yang sempurna. Jadi, dan ingat, sains